Hai semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin Afifah Karisma Putri. Di sini aku mau membuat video responsi oceanografi yang tentang pasang surut atau data pembuatannya ya, data pengolahannya. Nah, di sini aku udah punya hasil dari data pengolahan pasang surut. Ini aku dapat datanya dari kakak asisten. Terus ini nanti kita akan menghitung semuanya kecuali data yang diberi. Nah, aku udah punya data kosongnya. Kita langsung aja kita ke data kosongnya. Nah, di sini aku udah datanya itu data pasang surut di perairan Teluk Awur, Jepara, angkatan 2016. Jadi ini punya angkatan 2016. Setelah itu sebelum kita membuat pengolahan datanya, kita di sini mau ada 5 penghitungan. Kita menggunakan rumus penjumlahan, ada pembagian juga, ada kita mencari nilai minimum, kita mencari nilai maksimum, dan kita mencari rata-ratanya. Nah, ini pertama-tama kita mau bikin H-nya dulu, atau kita mau cari nilai H-nya. Nah, caranya gimana sih? Sebenarnya caranya itu tinggal kita jumlahin ini B5-nya dengan C5-nya, habis itu kita bagi 2, setelah itu selesai. Tetapi di sini aku mau nambahin min belakang aku yaitu 0,48. Nah, kita langsung aja kita ke rumusnya. Caranya sama dengan, setelah itu buka kurung 2 kali, kita masukin B5 data pertama, B5, terus habis itu kita jumlahkan dengan C5, kita tutup, kita bagi 2, karena di Excel tanda bagi itu dia menggunakan garing atau garis miring. Setelah itu kita tutup kurung, jangan lupa kita tambah min belakang aku, habis itu kita enter. Ya, ini aku udah dapat min belakang aku kan 0,48, jadi ini hasilnya koma ya teman-teman. Nah, kita kan menghitung semuanya. Data dari kita punya 70 data nih, sampai 71, data ke 71. Nah, kita sebenarnya bisa hitung manual, tetapi kita cari cara simpel aja. Caranya kita drag H plusnya itu ke bawah. Itu caranya. Ini kita tarik aja kotak yang ini, kita turunin ke bawahnya seperti ini sampai data ke 71. Nah, setelah kita dapat datanya, nah kita cocokin ya. Ini data B65 sama C65, bener ya teman-teman. Kita bisa cocokin juga hasilnya dengan kalkulator. Kalau teman-teman mau, kita ubah dulu judulnya jadi H plus min. Nah, setelah itu kita hitung juga yang stasiun 2 sama, kita ganti dulu judulnya H plus min. Setelah itu kita hitung sama, bedanya ini menggunakan kolom E dan F, jadi sama aja sebenarnya dengan data, sama dengan buka kurung 2 kali E5 plus F5 tutup kurung bagi 2 plus tutup kurung dulu plus 0,48. Kita enter. Nah, udah dapat hasilnya nih. Sekarang kita drag ke bawah atau kita blok aja sampai data ke 71 atau data terakhir. Nah, aku udah dapat hasilnya. Nah, langkah selanjutnya kita menghitung si total muka air rata-ratanya.
kita di sini menggunakan rumus penjumlahan, yaitu sum atau sum. Caranya kita masukin sama dengan dulu, kita masukin rumusnya. Karena data awal itu tadi D5 ya untuk stasiun 1, jadi kita langsung masukin aja D5, terus titik 2. Titik 2 ini artinya tuh sampai, jadi kita menghitung D5 sampai D71, itu data terakhir. Nah, ini kan udah keblok semua, berarti tandanya benar. Sampai data 71, kita enter aja. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Kita hitung yang total muka air rata-rata stasiun 2 juga. Caranya sama, tapi beda di kolom aja, berarti dia menggunakan G5 sampai G71. Nah, udah ya. Terus habis itu kita mencari MSL. Nah, MSL itu apa sih? MSL itu mean sea level atau nilai rata-rata permukaan air. Nah, caranya itu kita menggunakan rumus rata-rata atau average. Nah, atau average. Caranya tinggal sama dengan average buka kurung D5 titik 2 D71 tutup kurung. Kita sudah ketemu nilainya. Jangan lupa MSL stasiun 2 average G71. Nah, kita udah mencari totalnya, udah mencari MSL nya. Langkah selanjutnya kita mencari HHWL dan LLWL. Kita membuat petak dulu, 3x3 aja cukup. Segini aja cukup. Terus jangan lupa kita petakin, kita all border ini. Setelah itu kita kasih jarak dikit deh, ya tidak terlalu rapat. Kita namain stasiun 1, sampingnya kita namain stasiun 2. Nah, untuk bagian vertikalnya kita namain HHWL, yang bawah kita namain LLWL. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, gimana cara HHWL nya? Karena kita bahas dulu HHWL itu apa. HHWL itu singkatan dari High Highest Water Level, atau nilai permukaan air itu di atas rata-rata. Kalau LLWL itu kebalikannya, yaitu Low Lowest Water Level, atau nilai permukaan air di bawah rata-rata. Nah, berarti udah jelas si HHWL menggunakan rumus maksimum dan si LLWL kita menggunakan rumus minimum. Nah, caranya kita sama dengan dulu max buka kurung D5 sampai D71. Nah, buat teman-teman yang bertanya D5 sama D71 itu dapat dari mana? Yaitu kita dapat dari data stasiun 1 nya, sama seperti kita menghitung MSL dan totalnya. Kita jangan lupa kita enter. Terus yang LLWL kita menggunakan rumus minimum D5 titik 2 D71 tutup kurung. Setelah itu stasiun 2 berarti kita menggunakan maksimum G5 sampai G71. G71. Nah, ini sama dengan minimum G5 titik 2 G71 ya. Kita udah dapet. Nah, biar nggak bingung, kita warnain juga nih stasiun satunya sama stasiun 2 nya. Kita langsung warnain aja di sini. Kita warnain kuning untuk stasiun 1. Ini kita warnai. Habis itu kita ke chart. Habis itu kita pilih yang ini
Terus setelah itu kita pilih yang line with marker. Nah ini kan grafiknya masih kosong ya, kita besarin dulu biar kita nggak susah. Cukup seperti ini, atau kita kecilin lagi karena kita akan membuat 2 grafik, untuk grafik stasiun 1 dan untuk grafik stasiun 2. Nah caranya kita pilih select data, setelah itu kita add, kita series name-nya itu H plus name, yaitu kita series value nya itu kita pakai yang stasiun 1 karena kita mengukur stasiun 1 terlebih dahulu, dari data ke 1 sampai data ke akhir, yaitu D71. Kita oke. Nah untuk bagian horizontalnya kita editnya apa, waktunya atau jamnya kita blok aja dari awal sampai akhir. Setelah itu oke, kita oke. Nah ini nih data grafiknya. Setelah itu biar untuk memperjelas kita kasih axis title dan legendnya untuk mempermudah. Nah kita selanjutnya kita udah dapet nih, kita namain dulu axis title-nya jadi H-nya atau H plus name. Axis title yang horizontal kita kasih nama waktu, dan chart title-nya kita kasih nama grafik stasiun 1 atau grafik pasang surut stasiun 1 juga boleh. Nah langkah selanjutnya kita memasuki nilai HHWL, LLWL, dan MSL dari si stasiun 1 ini. Caranya kita sama aja, kita ke select data, kita klik add. Setelah itu kita mau masukin HWL dulu deh, maaf ini belum menuliskan nama HHWL. Nah series value nya kita blok yang ini aja, stasiun 1, kita oke. Lanjutnya kita tambah add lagi, kita masukin nama LLWL, kita masukin nama LLWL. Setelah itu kita klik yang ini. Nah selesai, kita tambah add lagi, kita masukin MSL nya, MSL dari stasiun 1. Nah kasih nama dulu MSL atau minsi level, kita klik dengan edit waktunya, atau nggak usah ya juga boleh karena tadi udah diedit. Kita oke. Nah kok hasilnya titik-titik bukan garis? Nah kita bikin garisnya itu manual ya. Caranya kita ke bar insert, terus kita ke shapes, terus kita pilih line. Pertama kita mau garisin si HAWL dulu, kita bikin garis lurus saja. Setelah itu kita ubah warnanya biar sama, karena si HWL menggunakan warna orange, kita ganti warna orange lainnya. Terus kita kasih berat atau ketebalan cukup 2/4 aja udah cukup. Setelah itu kita lakukan yang sama lagi untuk si MSL dan LLWL. Ini kita blok dulu si garis MSL nya, kita ubah warnanya biar sama, kita kasih beratnya
kita samain aja beratnya 2/4. Setelah itu kita tambahkan lagi garisnya, kita garis dia di sini. Setelah itu kita tambahkan berat 2,5 meter. Ini kita ganti dulu jadi abu-abu ya, karena dia abu-abu. Nah, abu-abunya kurang kelihatan, kita agak tebelin lagi dikit. Nah, udah. Ini kita udah dapat data grafik stasiun satunya. Udah dapat ini H plus NIM, HWL, LWL, dan MSL. Kita lakukan hal yang sama pada grafik stasiun 2. Kita ke insert dulu, kita ke chart, kita ke line with marker, yaitu kita besarin ya sama ini. Nah, setelah itu kita select data, bisa add, kita namain H plus NIM, value nya kita blok dari G5 sampai G71. Oke, kita edit, kita ganti waktunya. Sebenarnya halnya sama perhitungan yang kita hitung awal tadi. Kita oke, terus kita bisa langsung nih teman-teman, kita langsung aja, kita kasih nama HHWL, terus series value nya kita ganti jadi stasiun 2 ini. Jangan salah ya teman-teman, kita add lagi, kita bisa ganti ke LWL, series value nya stasiun 2 ini. Setelah itu kita add lagi, kita tulis MSL. Nah, kita hitung MSL. Nah, setelah itu kita oke. Coba kita lihat grafiknya. Nah, ini kan grafiknya belum kita kasih elemen ya teman-teman. Kita tambahin elemen aja, axis title, chart title, terus sama legend. Nah, udah sama kan? Setelah itu kita kasih chart title-nya itu grafik pasang surut stasiun 2. Kita ganti axis title yang vertikal ini jadi H plus NIM. Kita ganti yang bawah jadi waktu. Nah, setelah itu kita akan bikin garisnya secara manual. Kita ke insert dulu, kita ke shape, terus kita ke ini, kita pilih line, lakukan hal sama seperti grafik pertama. Kita ubah warna yang jadi orange, kita kasih berat 2,5 pt aja karena warnanya nyala. Setelah itu kita klik ke line lagi, kita garis lurus. Setelah itu kita kasih warna MSL itu menggunakan warna kuning, kita kasih berat 2/4 pt, terus kita tambahkan line lagi untuk si LWL atau permukaan air di bawah rata-rata. Itu kita kasih berat yang lumayan tebal ya, karena nggak kelihatan. Kita ganti warna abu-abu.
Nah, di sini kita udah dapat grafiknya, kita udah dapat H plus NIM-nya, kita dapat nilai HWL, LWL, dan MSL, dan total. Berarti data pengolahannya sudah selesai. Terima kasih sudah memperhatikan atau mendengarkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Yasmin, sampai jumpa.